Bab 306 Permaisuri Qin. Munculnya Origin Core Sovereign mengejutkan semua orang dan tidak ada True Lord Rangs yang bisa melihat tindakannya. Hanya ada satu orang yang bisa menangkap jejak penguasa pedang mistik dan itu adalah Zhao Feng, tetapi dia tidak berani melakukannya karena jika dia menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk mengunci para ahli di True Mystic Rank atau lebih tinggi, mereka akan merasa sesuatu. Tidak ada yang hadir mungkin benar-benar menyaksikan betapa menakutkan kekuatan Sovereign di Origin Core Realm. Hanya beberapa ratus tahun yang lalu, ketika agama setan bulan merah telah menyapu seluruh benua, beberapa ahli alam inti asal muncul. Ini memang layak menjadi salah satu lelang terbaik di seluruh benua. Bahkan ahli di Origin Core Realm pun tertarik. Petik 2. Heiyun Master mengaguminya. Zhao Feng menahan diri untuk tidak membuka mata spiritual Tuhannya, yang telah pergi bersamanya selangkah demi selangkah dalam perjalanan ini. Kembali ke daerah pedesaan seperti 13 negara, bahkan tidak ada ahli peringkat Lord sejati. Bahkan pembudidaya terkuat di klan bulan rusak hanya ada di peringkat manusia sejati. Di benua ini, negara-negara besar adalah yang paling kuat dan kembali ke kota danau banjir. Zhao Feng telah membaca beberapa catatan yang mengatakan bahwa penguasa di alam inti asal tidak benar-benar hidup di dunia yang sama dengan manusia. Sederhananya, mereka terdiri dari dua dunia. Setelah Seven Sword Incomplete manual dibeli, lelang Rising Dragon hanya memiliki item terakhir yang tersisa, potongan item kelas Earth. Fana, spiritual, bumi, langit. Ini tidak hanya digunakan untuk mendistribusikan keterampilan dan bakat, itu juga digunakan untuk menentukan senjata. Hukum dunia sangat mendalam dan ketika sesuatu seperti bakat, keterampilan, atau senjata mencapai tingkat bumi, itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Dalam pikiran Zhao Feng, hanya Zhao Yufei yang tampaknya memiliki garis keturunan unik yang juga merupakan tubuh yang dapat diubah yang bakatnya sebanding dengan tubuh kelas bumi. Sepotong item kelas Earth. Tetua berjubah polos menenangkan emosinya dan memberi isyarat untuk kecantikan peringkat manusia sejati di sebelahnya untuk mengungkapkan sebuah item. Itu adalah potongan logam seukuran telapak tangan dan warnanya akan berubah dari hitam menjadi ungu menjadi abu-abu jika dilihat dari berbagai arah. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan cepat memindainya, tetapi didorong kembali oleh kekuatan tak terlihat yang mengguncang energi mentalnya dan hampir membuatnya batuk darah. Item dengan nilai Earth telah melampaui pengetahuan kami. Zhao Feng merasa tindakannya saat itu agak gegabah. Item kelas bumi sama dengan Origin Core Sovereigns, mereka tidak boleh dimata-matai dan pada kenyataannya, sebagian besar sense spiritual dari mereka di alam roh sejati tidak terkena item kelas bumi. Hanya mereka yang berada di True Lord Rank yang merasakan jantung mereka bergetar dan bertindak seolah-olah mereka disambar petir. Semua orang tahu bahwa senjata ilahi muncul puluhan ribu tahun yang lalu dan negara penguasa Daguang, yang juga merupakan dinasti, dihancurkan. Sejak saat itu, dinasti menjadi legenda dan terlarang. Tidak ada negara lain sejak berani menyebut diri mereka dinasti. Kata sesepuh berjubah polos. Dia jelas harus menambahkan beberapa detail ke item terakhir. Zhao Feng bahkan tidak mendengar apapun tentang dinasti di 13 negara karena jaraknya terlalu jauh. Di benua ini, negara dilarang menyebut diri mereka dinasti. Oleh karena itu, satu-satunya tingkatan adalah negara kecil, negara kuat dan negara hebat dengan negara hebat sebagai kekuatan terbesar. Bidak logam ini telah melewati pemeriksaan beberapa master inspeksi harta karun dan bahan pembuatnya memang telah melampaui tingkat spiritual dan memastikan bahwa itu adalah pecahan dari item kelas bumi. Bidak ini mungkin 1/5 atau 1/100 dari item lengkap. Tetapi bahkan mereka yang berada di peringkat Lord sejati akan merasa sulit untuk mengendalikannya. Lebih penting lagi, bagian dari item kelas bumi ini berasal dari tempat lain dan mengandung maksud setidaknya dari penguasa di alam inti asal atau bahkan sosok legendaris. Tetua berjubah polos tersenyum dan berkata, Zhao Feng tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan nanti. Mereka yang berada di peringkat dewa sejati pasti akan mengincar senjata kelas bumi yang rusak, yang memiliki maksud dari para ahli di alam inti asal. Harga awal dari item kelas Earth adalah 50 juta, setiap kenaikan harus setidaknya 1 juta. Begitu kata-katanya selesai, 8 faksi utama semuanya mulai menawar. Bahan dari bidak itu sendiri luar biasa dan mungkin berisi maksud dari mereka yang ada di alam inti asal.
Jika mereka beruntung, ini bisa melahirkan ahli Origin Core Realm. The Canopy Grid Country tidak tampak seolah-olah mereka memiliki ahli Origin Core Realm sekarang atau situasinya tidak akan begitu rumit. 60 juta, 85 juta, teriakan demi teriakan dilanjutkan. Tanpa ragu, senjata kelas bumi yang rusak ini bisa melampaui 100 juta. Stand tamu terhormat tertentu. Sai, item kelas bumi ini sebenarnya tidak mengandung maksud seorang kaisar di Void God Realm, dan niat di dalamnya juga sangat samar. Seorang wanita tua menghela nafas ringan. Sosoknya melintas dan menghilang dari stand tamunya yang terhormat dengan hampir tidak ada yang menyadari apapun. Stand tamu terhormat pertama dan stand tamu terhormat kedua sekarang keduanya kosong. Ketika wanita tua itu menghilang, Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu memiliki perasaan aneh dan melihat ke arah itu. Stand tamu terhormat keempat. Bagus sekali, orang itu pergi sekarang. Kami bisa menawar dengan aman sekarang. Petik 2. Wakil Patriark Tiemo mengungkapkan senyum tipis. Pria berwarna rambut darah itu langsung menaikkan harga menjadi 100 juta. Lelang terdiam sesaat sebelum harga mulai naik lagi. Ketika harganya mencapai 120 juta, hanya agama darah besi dan kekaisaran yang masih bersaing. Stand tamu terhormat ketiga. Ai, Demon Slaughterer Blade dan item lainnya sebelumnya menghabiskan banyak kekayaan. Orang-orang dari kekaisaran sedikit menyesal karena agama darah besi tidak menghabiskan banyak uang sebelumnya. Hal ini khususnya terjadi pada Tiemo yang memiliki roda cahaya dan kegelapan yang dapat menyerang dan bertahan. Harta kelas spiritual tingkat tinggi yang normal dapat diabaikan. Akhirnya, bagian dari item kelas bumi dibeli oleh agama darah besi dengan harga 160 juta. Tentu saja, karena Imperial telah membeli Demon Slaughterer Blade dan harta karun lainnya sebelumnya, mereka tidak akan terlalu jauh karena dalam hal kegunaan, Demon Slaughterer Blade sebenarnya lebih baik daripada potongan item kelas bumi. Dengan penjualan item kelas Earth, pelelangan segera berakhir. Zhao Feng telah mendapatkan cukup banyak barang dari pelelangan ini dan harta yang telah dia berikan pada pelelangan telah terjual dengan total 20 juta batu kristal primal. Meski ini tidak seberapa dibandingkan dengan faksi super, itu masih banyak. Yang paling penting adalah aku telah menemukan permaisuri Qin. Zhao Feng merasa puas. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Setelah meninggalkan stand tamu terhormat, Zhao Feng menyapa Tiemo. Salam wakil patriark. Heiyun Master melompat-lompat karena dia tidak tahu bahwa Zhao Feng sebenarnya mengenal wakil patriark. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada agama darah besi, Zhao Feng dengan cepat pergi ke istana. Tuan, kita berpisah di sini. Zhao Feng meletakkan tangannya ke arah dan tersenyum ke arah Heiyun Master. Mengirimnya pergi dengan matanya, Heiyun Master memiliki ekspresi yang rumit dan bergumam. Saya tidak berpikir bahwa dia akan menjadi orang misterius yang membantu wakil patriark menyelesaikan roda cahaya dan kegelapan. Sosok Zhao Feng menjadi pingsan saat kilat menyambar di sekelilingnya. Mata spiritual dewanya segera mengunci kereta terbang yang memiliki ukiran Phoenix hijau emas di atasnya. Kereta terbang ini milik permaisuri Qin dan alasan Zhao Feng menguncinya adalah karena mata spiritual Lordnya tertarik pada permaisuri Qin. Permaisuri, saya pikir kita sedang diikuti. Seorang pelayan di dalam gerbong tertawa. Di Canopy Grid Country, tidak banyak orang yang berani bergerak ke arah permaisuri Qin. Bukankah bajak laut Watermoon dari 100 tahun lalu adalah contohnya? Pelayan ini juga cantik dan kultivasinya telah mencapai peringkat Lord sejati. Dia jelas tidak sesederhana pelayan biasa. Zhao Feng melayang di udara dan 3 koin perunggu yang diperkirakan terbalik di telapak tangannya. Segera, pelayan berpakaian hijau datang dan tersenyum. Permaisuri mengundang Anda ke pavilion kabut air untuk berbicara. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan langsung menuju ke arah pavilion kabut air. Dia telah berada di ibu kota selama beberapa hari dan telah menyalin peta ibu kota ke dalam pikirannya. Meskipun Zhao Feng menggunakan semua kecepatannya, dia masih sedikit lebih lambat dari kereta terbang permaisuri Qin. Area yang tenang dan berkabut segera muncul tidak jauh dari lelang Rising Dragon. Pavilion kabut air adalah kafe kelas atas yang menyediakan makanan dan teh. Silakan ikuti, Tuan Muda. Pelayan berpakaian hijau sedang menunggu di luar ruangan. Zhao Feng memasuki ruang tunggu dan samar-samar bisa melihat sosok kecantikan tak tertandingi di balik tirai manik-manik. Permaisuri Qin mengenakan gaun mulia yang menjuntai ke tanah dan tampak sangat elegan. Dia memiliki penampilan tak tertandingi yang sepertinya membekas di benak siapapun.
Setiap tindakannya, setiap senyuman memiliki kekuatan misterius yang menggerakkan hati. Dengan penglihatan Zhao Feng, tirai manik-manik tidak bisa menghentikannya, bahkan dinding pun tidak akan bisa. Jika dia mau, pakaian permaisuri Qin juga bisa menjadi transparan. Namun, Zhao Feng harus mengakui bahwa wanita ini terlalu menawan. Semakin dia melihat, semakin baik perasaannya. Seolah-olah dia ingin memberikan semua hal terbaik yang dia miliki padanya. Apakah kamu sudah cukup terlihat? Suara manis terdengar yang membuat Zhao Feng merasa dia diberkati oleh seorang dewi. Di balik tirai manik-manik, wajah cantik permaisuri Qin memiliki sedikit kesungguhan dalam ketenangannya. Bahkan mereka yang berada di True Lord Rank tidak akan bisa menahan pesonanya, tetapi mata pemuda ini masih dingin dan tanpa emosi secara mekanis. Seolah-olah di matanya, dia hanya setumpuk darah dan tulang. Enggak, Zhao Feng menjawab dengan jujur. Yang dia lakukan saat itu hanyalah memeriksanya dan tidak berani menyelidiki terlalu dalam karena dia tidak tahu di level mana dia berada. Permaisuri Qin tertawa dan berdiri. Sulit untuk melihat kejujuran seperti itu di istana. Apa yang dikatakan Zhao Feng benar, semakin dia memandang permaisuri Qin yang memiliki kekuatan pesona, semakin baik perasaannya. Di dunia ini, siapa yang tidak menginginkan kesempurnaan? Pesona Ratu Qin adalah kesempurnaan semacam ini. Dari perspektif ini, dao pesona yang sebenarnya tidak seburuk yang dipikirkan orang. Tirai manik terbuka dan penampilan permaisuri Qin terlihat sepenuhnya saat gumpalan parfum juga tiba. Kamu lolos dari pernikahan di Flooding Lake City dan datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melihatku? Bab 307 Perhitungan dari 100 tahun yang lalu. Kamu lolos dari pernikahan di Flooding Lake City dan datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melihatku? Permaisuri Qin tersenyum saat wajahnya yang menarik muncul di depannya. Setiap nafas, setiap tindakannya mengekspresikan pesonanya secara maksimal. Bau yang keluar dari tubuhnya untuk sesaat membuat Zhao Feng bingung. Permaisuri Qin saat ini seperti magnet yang akan menarik pria ke arahnya. Sedikit warna biru muncul di mata kiri Zhao Feng, yang secara bertahap mengubah matanya menjadi biru sepenuhnya. Anda benar-benar dapat menebaknya? Hati Zhao Feng menjadi dingin dan menarik napas ringan. Tidak masalah apakah permaisuri Qin sedang mengujinya atau tidak, dia berhasil. Apa yang dia katakan saat itu mengenai titik vital Zhao Feng dan pesonanya juga membuat Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya dan mengungkapkan identitasnya. Hehe, kamu memang Zhao Feng, orang yang membalik banjir Lake City dan sekarang datang ke ibu kota. Apakah Anda benar-benar berpikir saya semudah menindas Liu Qinxin? Petik 2. Permaisuri Qin tersenyum dan menunjukkan keceriaan yang dimiliki gadis-gadis muda. Zhao Feng menahan diri. Permaisuri Qin ini telah mengumpulkan sikap jutaan wanita. Dia terkadang mulia dan anggun sementara di lain waktu menawan. Permaisuri, Anda tidak akan menyerahkan saya kepada penguasa kota Danau Banjir, kan? Zhao Feng dengan sengaja menurunkan wajahnya dan bertanya. Menurut berita agama darah besi, Kekaisaran dan penguasa kota Danau Banjir telah mencapai kesepakatan untuk menangkap Zhao Feng dan permaisuri Qin berasal dari Kekaisaran. Sekarang setelah dia mengidentifikasi Zhao Feng, apa yang akan menunggunya? Sudah pasti jika permaisuri Qin bergerak, Zhao Feng akan ditangkap. Setelah membuka mata spiritual dewa, Zhao Feng yakin bahwa kekuatan permaisuri Qin telah mencapai peringkat Lord sejati. Alasan mengapa permaisuri Qin memiliki kekuatan seperti itu di Kekaisaran adalah karena kekuatan, pesona, dan kecerdasannya sendiri. Bahkan ada desas-desus bahwa dia bahkan telah mengambil kendali kaisar. Permaisuri Qin tertawa dan berkata dengan nada manis, "Keke, beruntunglah kamu, hubunganku dengan penguasa kota Danau Banjir tidak terlalu baik. Mengapa Anda lari sejauh jutaan mil ke Kekaisaran dan datang menemukan saya?" Petik 2. Sambil berbicara, dia bahkan menepuk bahu Zhao Feng seperti seorang gadis dari sebelah. Zhao Feng linglung. Permaisuri Qin ini memang bisa berubah. Hanya satu orang saja tapi dia bisa berpura-pura menjadi siapa saja. Ini juga meningkatkan pertahanannya. Permaisuri Qin bisa berpura-pura menjadi wanita tanpa batas yang berarti tidak ada kekurangan. Ini juga berarti apa yang dia katakan tidak bisa dipercaya. Petik 2. Mata Zhao Feng tenang saat dia dengan cepat menganalisis semuanya. Ini adalah Zhao Feng yang mata spiritual Lordnya telah membuatnya lebih tenang dan lebih pintar. Pada saat yang sama, sebuah cahaya menyala di mata permaisuri Qin. Ketenangan diri dan keadaan hati pemuda ini sangat menakutkan. Dia telah berpura-pura menjadi tipe wanita yang berbeda dan menunjukkan sikap mereka sepenuhnya.
Di dunia ini, setiap pria setidaknya menyukai satu jenis wanita. Misalnya taat, murni, imut, anggun, mulia, Namun, Permaisuri Qin menemukan bahwa Zhao Feng seperti balok kayu dan pesonanya mengalami kekalahan pertama mereka. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam menyerahkan barang-barang tuannya kepada Permaisuri Qin. Setengah sikat giok dan surat. Ekspresi Permaisuri Qin berubah sedikit saat tangannya menyentuh sikat setengah giok. Permaisuri Qin jatuh ke dalam ingatan sebagai ekspresi dari apa yang seharusnya dilintas oleh seorang gadis muda melewati wajahnya. Zhao Feng berhenti, ini adalah pertama kalinya dia melihat Permaisuri Qin kehilangan ketenangannya. Apa hubunganmu dengan si Tumo? Permaisuri Qin menyingkirkan giok dan perlahan membuka surat itu. Zhao Feng menjawab, si Tumo adalah tetua pertama klan Bulan Rusak. Permaisuri Qin diam-diam membaca surat itu karena keterkejutan sesekali melintas di matanya. Zhao Feng menunggu dengan lambat. Pasti ada beberapa hal penting dalam surat itu. 13 negara terlalu jauh. Selanjutnya, kanopi Great Country terpecah. Kecuali jika bersatu, tidak ada kesempatan untuk membantu 13 negara. Permaisuri Qin berkata dengan lugas. Zhao Feng tidak terkejut dengan hasil ini. Tuanmu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan 13 negara. Satu-satunya keinginannya adalah saya membantu Anda. Petik 2. Permaisuri Qin tersenyum tipis. Tangannya meremas dan surat itu diparut menjadi bubuk. Ekspresi Zhao Feng membeku. Dia tidak tahu pikiran dan makna Permaisuri Qin. Orang ini bisa memerankan semua tipe wanita. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Selanjutnya, Zhao Feng punya firasat buruk. Karena Anda adalah muridnya, saya tidak akan menganiaya Anda. Bagaimana kalau saya menganggap Anda sebagai anak tiri saya? Permaisuri Qin bertanya. Zhao Feng bingung dan merasa seolah-olah dia tidak mengejar dia dalam hal pikiran. Untuk orang normal, menjadi kaisar dan ratu adalah sesuatu yang mereka inginkan. Terima kasih atas niat Permaisuri. Zhao Feng segera menolak. Dia sudah memiliki orang tua dan ibu tiri ekstra menentangnya. Oh, baiklah, kamu tinggal dulu di ibu kota. Ketika saya kembali, saya akan menemukan kaisar dan jika Anda mau, saya dapat merekomendasikan Anda ke Sekte Pedang Qin. Petik 2. Permaisuri Qin melanjutkan. Saat pertemuan dengan Permaisuri Qin akan berakhir, Zhao Feng segera teringat sesuatu yang lain. Permaisuri, ada hal lain yang dikatakan seseorang untuk kuberikan kepadamu secara pribadi. Zhao Feng mengeluarkan kelopak batu giok. Pada kenyataannya, kelopak giok ini adalah perpanjangan dari 3 bunga teratai berharga dan kehendak bajak laut bulan air tersembunyi di sini. Dalam surat wasiat, dikatakan bahwa orang yang menerima perbendaharaan bulan air harus memberikan kelopak ini secara pribadi kepada Permaisuri Qin. Setelah Zhao Feng memurnikan 3 bunga teratai berharga, dia telah menerima informasinya. Suara Permaisuri Qin mulai bergetar saat kulit putih saljunya mulai memerah. Simbol teratai merah samar muncul di dahi Permaisuri Qin. Permaisuri Qin langsung merasa tidak berdaya dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini apa yang sedang terjadi? Zhao Feng tercengang. Seorang wanita cantik menawan yang tidak memiliki perlawanan tepat di depannya dan dia adalah wanita tercantik di negara besar. Jika itu adalah pria normal lainnya, mereka mungkin akan menyerah dan melakukan sesuatu. Zhao Feng segera kemudian merasakan kelopak di tangannya menjadi panas dan kemudian aura berapi-api menyebar ke seluruh tubuhnya untuk membanjiri kesadarannya. Pada saat yang sama, simbol teratai Permaisuri Qin menjadi lebih cerah dan lebih merah. Permaisuri yang berspesialisasi dalam pesona ini merasakan seluruh tubuhnya terbakar dan matanya menjadi melamun, tetapi dia masih menolak dengan semua yang dia bisa. Namun, tubuhnya masih bisa melakukan beberapa tindakan seperti melepas gaunnya dan memperlihatkan tubuhnya. Zhao Feng hampir tidak bisa mengendalikan emosinya dan tubuh bagian bawahnya menjadi keras. Pada saat kritis, di dalam dimensi mata kiri Zhao Feng, kolam biru redup menyala. Seketika, energi mental Zhao Feng membeku dan dia bisa mengendalikan tubuhnya. Bajak laut Water Moon ini bahkan masih memiliki perhitungan. Pikiran mata spiritual Dewa Zhao Feng. Kelopak di tangannya memiliki hubungan unik dengan teratai Die, tekan dahi Qin. Melalui kelopak bunga, dia bisa mengendalikan emosi Permaisuri Qin. Ini berarti pertempuran 100 tahun yang lalu, Permaisuri Qin tidak sepenuhnya menang. Meskipun bajak laut Water Moon gagal, dia masih bisa melewati Mystic Flower Treasured Bible dan meninggalkan teknik rahasia ini pada Empress Qin.
Begitu seseorang mendapatkan perbendaharaan bulan air dan mengeluarkan kelopaknya, mereka bisa bermain sebanyak yang mereka inginkan dengan permaisuri Qin dan bahkan memperbudaknya. Perhitungan yang menghancurkan. Hati Zhao Feng menjadi dingin. Jika bajak laut Water Moon bisa berpikir seperti itu, permaisuri Qin yang telah mengalahkannya juga bukan sosok yang sederhana. Saat Zhao Feng memikirkan alasannya, kemauan kuat permaisuri Qin memungkinkannya untuk mengendalikan teratai di dahinya. Permaisuri Qin dengan dingin berteriak, tetapi ini adalah batasnya karena seluruh tubuhnya mati rasa. Meskipun bajak laut Water Moon telah berhasil menghitung permaisuri Qin, yang terakhir juga telah melakukan perbaikan dan sekarang telah mencapai peringkat Lord sejati. Kecantikan berpakaian hijau di luar berseru dan menyerbu masuk, tetapi pemandangan itu membuatnya linglung. Gambar sempurna permaisuri Qin dalam pikirannya sekarang setengah telanjang di depan seorang pemuda. Wajah permaisuri Qin dingin dan matanya menunjukkan niat membunuh. Niat membunuh ini bukan hanya karena kelopak bunga di tangan Zhao Feng, tetapi sesuatu yang sudah lama ada di sana. Brengsek, beraninya kamu menghitung melawan permaisuri. Mati. Kecantikan berpakaian hijau meraung dan ki jiwa sejatinya berubah menjadi ular hijau yang merayap ke arah Zhao Feng. Kedatangan gadis berpakaian hijau membuat permaisuri Qin menghela nafas. Dengan pelayan pribadinya di sini, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Gelombang kehancuran petir, busur petir mengelilingi Zhao Feng dan dengan paksa menerobos serangan gadis berpakaian hijau itu. Lightning Wave of Destruction adalah versi yang lebih kuat dari Ring of Lightning dan itu bisa terus-menerus mengirimkan gelombang petir yang akan mematikan dan membakar musuh. Karena gadis berpakaian hijau harus melindungi permaisuri Qin yang tidak berdaya, dia hanya bisa mengalihkan sebagian kekuatannya dari serangan ke pertahanan. Pertukaran kekuatan di alam roh sejati langsung menyebabkan tempat itu terpecah. Ekspresi permaisuri Qin dan gadis berpakaian hijau berubah drastis karena mereka hanya bisa melihat Zhao Feng melarikan diri. Keduanya jelas tidak berpikir bahwa Zhao Feng cukup kuat untuk menerobos serangan alam roh sejati. Wanita berpakaian hijau itu marah karena saat itu dia harus melindungi permaisuri dan tidak bisa keluar sepenuhnya. Bab 308 Penatua Agung. Menghadapi serangan balik dari gadis berpakaian hijau itu, Zhao Feng tidak panik dan membuka kekuatan garis keturunannya yang membuat kekuatan gelombang petirnya, menciptakan gelombang demi gelombang petir yang bahkan lebih kuat yang menghanguskan bumi. Energi di Lightning Wave of Destruction bahkan bisa memperlambat para ahli di True Human Rank. Selanjutnya, Zhao Feng memiliki sumber roh sejati bajak laut Water Moon di dalam dirinya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang biaya kekuatan sejati. Bajingan tak tahu malu, gadis berpakaian hijau memblokir serangan Zhao Feng, tetapi yang penting adalah energi dari gelombang kehancuran petir masih beriak ke arah permaisuri Qin di belakangnya. Permaisuri Qin, kelopak ini diberikan padaku atas kehendak bajak laut Water Moon dan bukan niatku sendiri. Kenapa kamu begitu berniat membunuhku? Zhao Feng bertanya. Menurut apa yang dikatakan penatua pertama, penerima surat itu ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika itu hanya karena ini, niat membunuh permaisuri Qin seharusnya tidak sekuat ini. Wajah permaisuri Qin sedingin es dan dia bahkan tidak menjelaskan. Jika dia tidak terpengaruh oleh teratai dan kelopak bunga di tangan Zhao Feng, dia pasti sudah menyerang dan mencabik-cabik Zhao Feng. Pikiran Zhao Feng dengan cepat berputar. Ada dua situasi sekarang. 1. Permaisuri Qin tidak peduli dengan hubungan masa lalunya dan bertekad membunuh Zhao Feng karena alasan tertentu. 2. Permaisuri Qin sebenarnya bukanlah orang yang dia temukan. Tidak peduli yang mana, keduanya buruk untuknya. Tindakan ini di sini segera menarik orang lain di dalam pavilion kabut air. Aku harus kabur dari tempat ini. Jubah bayangan Yin Zhao Feng mengepak dan sosoknya menjadi pingsan saat dia menyerbu ke arah pohon di dekat tepi sungai. BR, kita harus membunuhnya. Kirimkan perintah untuk mengatakan bahwa Zhao Feng ingin memperkosa saya dan mengeluarkan surat perintah untuknya di seluruh negeri. Permaisuri Qin berteriak. Dimengerti, permaisuri. Gadis berpakaian hijau berubah menjadi sosok hijau yang mengikuti Zhao Feng, tetapi dia tidak berharap indera yang terakhir menjadi begitu kuat untuk mendengar perintah terakhir permaisuri Qin. Ekspresinya meredup dan berbalik. Permaisuri Qin, saya menghormati bahwa Anda adalah yang lebih tua dari saya, tetapi bahkan jika Anda dihitung oleh bajak laut Water Moon, Anda seharusnya tidak memperlakukan saya seperti itu. Pada kenyataannya, sudah luar biasa bagi Zhao Feng untuk mencapai langkah ini. Bocah, mencoba dan menganiaya permaisuri.
Mati saja. Wanita berpakaian hijau itu mengikuti perintah Permaisuri Qin untuk membunuh alih-alih menangkapnya. Sosok Zhao Feng berhenti dan rambut birunya tertiup angin. Mata biru samar sedingin es berbalik dan menghadap gadis berpakaian hijau. Rasa dingin yang dingin dari energi mental memenuhi udara. Biar, jangan lihat matanya. Permaisuri Qin berpengetahuan luas dan langsung memperingatkannya. Teknik energi mental Zhao Feng didasarkan pada sumber energi mental dan sumber energi mental mata spiritual dewa sangat menakutkan. Inilah sebabnya mengapa tidak ada orang di dunia yang sama yang bisa menahan mata dari Zhao Feng. Jika lawannya menghindari mata kiri Zhao Feng, kekuatannya akan berkurang 40% atau lebih. Namun, peringatan Permaisuri Qin sudah agak terlambat. Tubuh gadis berpakaian hijau itu gemetar saat dia menatap mata Zhao Feng untuk satu tarikan napas. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan dia berbaring di tanah tanpa bergerak seperti Permaisuri Qin. Adegan ini mengejutkan Permaisuri Qin. Pada saat yang sama, mata spiritual Dewa Zhao Feng sepertinya merasakan sesuatu dari beberapa arah. 1 peringkat mistik sejati, 2 peringkat manusia sejati dan banyak lagi ahli akan datang. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk mundur sekarang. Jika hanya ada 1 atau 2 ahli peringkat manusia sejati, dia tidak perlu takut pada mereka, tetapi ahli di peringkat mistik sejati telah melebihi batasnya dalam hal kecepatan dan kekuatan. Karena dia sudah berada di sisi yang buruk, dia berjalan ke arah Permaisuri Qin. Sosok Permaisuri Qin mati rasa dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pada titik ini, energi mental gadis berpakaian hijau itu habis dan dia tidak bisa menopang tubuhnya sendiri dan hanya bisa melihat Zhao Feng mendekati Permaisuri Qin. Permaisuri Qin diam-diam mengedarkan Key of True Spirit-nya. Meskipun dia telah dihitung oleh bajak laut Water Moon, dia masih di peringkat tuan sejati dan segumpal kiro sejatinya dapat membunuh Zhao Feng jika dia mendekat. Gumpalan kiro sejati dari peringkat tuan sejati dapat menekan mereka yang berada di peringkat manusia sejati dan Zhao Feng bahkan belum mencapai alam roh sejati. Namun, semua tindakannya telah dikendalikan oleh Zhao Feng. Sebuah sabuk perak gelap di sekitar pinggang Zhao Feng berubah menjadi cambuk yang membungkus Permaisuri Qin. Dalam harta karun air bulan, nilai cambuk darah ular mistik paling dekat dengan harta karun 4 bulan air karena dapat meningkatkan kekuatannya dari menghisap darah makhluk hidup. Permaisuri Qin dibungkus oleh Mystic Snake Blood Wi dan esensi darahnya perlahan terkuras. Jika itu adalah pembudidaya alam naik, esensi darah mereka akan tersedot hanya dalam 2 napas. Oleh karena itu, kondensasi dari Wispe Key of True Spirit rusak. Saat Zhao Feng mendekat, kelopak di tangannya menjadi lebih panas dan tanda merah samar di dahi Permaisuri Qin menjadi lebih cerah. Aura kelopak giok juga akan mempengaruhi Zhao Feng. Zhao Feng sepertinya berkata ke udara. Kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Permaisuri Qin dan mengambil kendali Mystic Snake Blood Wi. Sebuah teratai 3 warna muncul di bawah kaki Zhao Feng saat dia menculik Permaisuri Qin dan berlari menuju tepi luar ibu kota. Pada saat yang sama, suara orang yang terbang di udara bisa terdengar. 1 True Mystic Rank dan 2 ahli True Human Rank di dekatnya telah tiba. Jika ada yang berani mendekat, aku akan membunuhnya. Zhao Feng berkata tanpa emosi saat matanya membiru. Kucing kecil pencuri itu menganggukkan kepalanya dan mencengkeram Mystic Snake Blood Wi lebih erat. Itu sangat akrab dengan menipu orang. Tanda samar muncul di leher putih salju Permaisuri Qin. Ekspresi para ahli alam roh sejati di dekatnya semuanya berubah. Adegan di depan mereka mengejutkan mereka. Pakaian Permaisuri Qin setengah dilepas dan pelayannya terbaring di tanah berkeringat dan tidak bergerak. Hal ini membuat mereka memikirkan hal-hal lain. Tidak ada yang berani mendekati Zhao Feng dan menjaga jarak. 3 bunga teratai berharga Zhao Feng bahkan sedikit lebih cepat daripada ahli peringkat manusia sejati yang normal ketika pergi keluar. Cepat, beritahu Imperial. Beritahu Kaisar bahwa seseorang telah menculik Permaisuri dan tampaknya itu adalah pewaris bajak laut Water Moon. Berita demi berita berterbangan di udara. Hanya dalam separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, seluruh ibu kota terkejut. Karena lelang Rising Dragon, ada lebih banyak ahli real spirit-spirit dari biasanya. Ya Tuhan, apakah saya melihat sesuatu dengan jelas? Seseorang menculik Permaisuri, petik 2. Tree Flower Treasured Lotus, dia mungkin adalah pewaris dari bajak laut Water Moon. Jangan mendekat dan hati-hati terhadap racunnya. Petik 2. Para ahli alam roh sejati di udara mendecakkan lidah mereka.
Ketenaran bajak laut bulan air dari 100 tahun yang lalu masih ada. Racunnya bisa membunuh ahli di alam roh sejati tanpa terlihat dan dia tak tertandingi melawan semua orang di bawah peringkat tuan sejati. Zhao Feng menyandera permaisuri Qin dan melewati tembok ibu kota, tetapi pada saat ini aura menakutkan memenuhi udara. Udara di atas tampak berderak karena petir. Ini adalah Heaven Earth Yuan Qi bergerak. Anak nakal yang tidak tahu, lebih baik kamu menyerah sekarang. Suara kuno menggelegar di udara seperti dewa yang mengeluarkan perintah. Peringkat tuan sejati. Pada saat ini, para ahli di dekatnya menahan napas. Mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihat pergerakan surga bumi Yuan Qi. Ini bukan True Lord Rank, itu kemungkinan besar setengah langkah dari Origin Core Realm. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengamati sekelilingnya tetapi tidak menemukan jejak apapun. Semakin penting momennya, semakin mata spiritual Tuhan akan bergerak. Mata kirinya melihat sejauh 100 mil dan memperkirakan bahwa pemilik suara masih cukup jauh darinya. Jika ada yang berani datang dalam radius 50 mil, aku akan segera membunuhnya atau melakukan beberapa hal tak terlihat di depan umum. Ekspresi Zhao Feng menjadi dingin saat dia mengabaikan kekuatan menakutkan di udara. Semuanya mundur. Permaisuri Qin akhirnya kehilangan ketenangannya. Dia mengkhususkan diri dalam pesona dan jika ketenarannya dihancurkan, maka yayasannya di kekaisaran yang telah dia bangun selama 100 tahun akan berkurang menjadi tidak ada. Selain itu, masih ada orang di Imperial yang ingin melihatnya mati. Pada saat ini, semua orang dalam radius 50 mil telah disingkirkan oleh kekaisaran. Eselon atas kekaisaran, kaisar, sesepuh, jenderal. Semua sudah sampai. Saat ini, seluruh ibu kota tercengang. Jangan menyakiti Qinxin. Kaisar adalah seorang pria berambut coklat besar yang segera mengevakuasi orang-orang di dekatnya setelah melihat permaisuri Qin ditangkap. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai sekitar radius 50 mil dan ekspresinya jatuh. Di arah timur laut, ada seseorang di pohon, dan di awan ada 2. Di samping sungai ada 4. Semua targetnya setidaknya setengah langkah dari alam roh sejati atau lebih tinggi. Saat dia mengatakan ini, para imperial semua terkejut. Meskipun mereka telah membersihkan orang-orang, mereka jelas mengirim orang lain untuk membentuk tim penyelamat dan tidak berharap mata Zhao Feng menjadi begitu cerah. Mengesampingkan manusia, bahkan semut pun tidak akan lepas dari matanya. Kekuatan garis keturunan mata anak ini menakutkan. Panggil semuanya kembali. Kaisar berkata tanpa daya. Para tetua dan jenderal lainnya saling memandang. Status Kaisar Qin di kekaisaran sangat tinggi dan kaisar mencintainya. Tidak ada yang akan mengira bahwa seorang pemuda yang bahkan belum mencapai peringkat manusia sejati dapat menangkap permaisuri Qin. Seseorang harus tahu bahwa permaisuri Qin telah mencapai peringkat Lord sejati dan berkultivasi dalam dao hiburan dan pesona. Meskipun tidak berspesialisasi dalam pertempuran, itu masih cukup untuk menghancurkan siapapun di bawah True Lord Rank. Saat itu, bahkan bajak laut Watermoon dikalahkan olehnya. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan garis keturunan matanya bisa melihat ke udara dan semuanya tidak berguna. Tepat pada saat ini, surga bumi Yuan Qi mulai melompat-lompat dan mengembun menjadi aura yang sepertinya hampir bisa menggerakkan langit. Aura ini seperti seorang penguasa yang turun dan akan membuat semua makhluk lain berlutut. Para imperial, termasuk kaisar sendiri semuanya sujud. Bab 309 Keseimbangan. Sukacita melintas di mata permaisuri Qin. Dengan kultivasi Half Step Origin Core Realm Grand Elder, dia memiliki banyak gerakan yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkannya, bahkan dari jarak puluhan mil. Hanya satu pikiran darinya bisa membuat pikiran ahli peringkat manusia sejati normal hancur. Saat ini, kekuatan setengah langkah asal inti alam menyebar di radius 100 mil dan surga bumi Yuan Qi membentuk berbagai jenis pemandangan. Seorang tetua yang memegang tongkat berkepala naga telah muncul di tembok kota. Wajah keriputnya tanpa ekspresi. Salam Grand Elder. Yang ini melihat Penatua Longmu. Para ahli di alam roh sejati termasuk kaisar sendiri semuanya membungkuk. The Canopy Great Country Imperials telah berada di benua utara selama puluhan ribu tahun dan mereka jelas memiliki ahli yang memegang benteng. Grand Elder Longmu adalah salah satunya. Grand Elder, selama kamu bergerak, anak nakal itu tidak akan berdaya untuk melawan. Kata kaisar negeri Kanopi besar. Tidak ada yang meragukan kekuatan Grand Elder. Kekuatan garis keturunan mata bocah ini tidak sederhana, jadi aku tidak bisa mengendalikannya dari tingkat energi mental.
Selain itu, kucing peliharaan yang dimilikinya juga tidak biasa. Elder Longmu menatap pemandangan itu dan tidak membuat gerakan gegabah. Status Permaisuri Qin berada di peringkat 3 besar kekaisaran. Kultivasinya sendiri telah mencapai peringkat Lord sejati dan kekaisaran hanya memiliki beberapa dari mereka. Yang lebih penting adalah bahwa Permaisuri Qin adalah jembatan antara kekaisaran dan keluarga Liu. Permaisuri Qin memainkan peran besar dalam mengapa keluarga utama Liu akan mendukung kekaisaran. Jika mereka kehilangan dukungan keluarga Liu, rasa hormat dan kekuasaan kekaisaran akan berkurang dan mereka bahkan mungkin kalah dari agama darah besi. Puluhan mil jauhnya, Zhao Feng tidak panik dari situasi saat ini. Kucing pencuri kecil itu mengendalikan Mystic Snake Blood Wii dan menyandera Express Qin. Aura dari setengah langkah Origin Core Realm tidak banyak mempengaruhinya. Kucing pencuri kecil itu bahkan memamerkan giginya dan membuat wajah. Tindakan ini jelas tidak lepas dari indera Grand Elder. Sikap tenang dan tenang Zhao Feng juga terlihat oleh Penatua Longmu. Teman kecil, lepaskan permaisuri, menyerahlah dan mungkin kau akan punya kesempatan. Suara tua Elder Longmu seperti suara para dewa yang hampir menghancurkan pikiran orang-orang yang berani melawan. Mata kiri Zhao Feng berkedip biru dan cahaya biru dingin menstabilkan pikirannya. Di dalam dimensi mata kirinya, kolam yang membeku hanya beriak. Sumber energi mental mata spiritual dewa tidak terduga, tetapi sebagian besar kekuatan tidak dapat dikendalikan oleh Zhao Feng. Tentu saja, ketika Zhao Feng diserang, sebagian besar energi mental akan melemah. Dalam hal pertempuran tunggal, Penatua Longmu bisa membunuh Zhao Feng dengan satu jari tetapi tingkat energi mentalnya belum mencapai titik di mana Zhao Feng akan langsung menyerah. Situasinya tidak sesederhana ini. Jika bocah ini sendirian, saya memiliki lebih banyak gerakan. Petik 2. Ekspresi Elder Longmu berubah sedikit serius saat dia melihat jauh. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dapat melihat bagian puluhan mil dan situasi di tembok kota. Di atas 3 bunga teratai berharga, Permaisuri Qin tidak berdaya tetapi tingkat pernapasannya mulai tenang. Bagaimanapun, dia berada di True Lord Rank dan mulai mengendalikan segel merah di dahinya. Mystic Peach Seal dibuat untuk melawan wanita dan itu adalah teknik rahasia dari Mystic Flower Treasured Bible. Namun, bajak laut Watermoon telah meremehkan peningkatan saya. Petik 2. Permaisuri Qin tidak bergerak. Dia sedang menunggu tubuhnya untuk terbiasa dengan Mystic Peach Seal dan ketika 10 hingga 20% Key of True Spirit-nya pulih, dia bisa melakukan serangan balik. Namun, tekanan yang dihadapi Permaisuri Qin tidak hanya begitu. Ada juga cambuk darah ular mistik Zhao Feng yang perlahan-lahan menyedot esensi darahnya. Alasan ini membatasi kemampuannya untuk pulih. Zhao Feng, apakah kamu tertarik untuk mendengarkan sebuah cerita? Anda mungkin tidak tahu mengapa saya harus membunuh Anda. Petik 2. Kecantikan Permaisuri Qin cukup untuk menghancurkan negara dan pria, bahkan detak jantung Zhao Feng sedikit meningkat. Meskipun mata spiritual Tuhan membuatnya sangat logis, itu adalah naluri untuk mengejar kesempurnaan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya tertarik, meskipun entah bagaimana dia merasa bahwa Permaisuri Qin terbiasa dengan segel persik mistik. Dulu ada orang bijak yang menerima 3 murid perempuan. Murid pertama memilih dao kehidupan, yang kedua dao pesona dan yang ketiga dao hiburan. Pada saat itu, ketiga wanita itu semuanya masih muda tetapi menempuh jalan kehidupan yang berbeda. Petik 2. Permaisuri Qin jatuh ke dalam ingatannya dan mengungkapkan ekspresi murni yang langka. Karena jarak, selain Penatua Longmu, hampir tidak ada yang mendengar percakapan mereka. Aku pernah mendengar cerita ini. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan lemah. Orang bijak memiliki rencana berbeda untuk ketiga murid. Salah satu perempuan bertemu dengan seorang pemuda tampan di desa yang jauh dan jatuh cinta padanya. Tetapi pada akhirnya, dia memilih warisannya dan meninggalkan desa itu dan kembali ke kota berpenduduk. Berbicara di sini, Permaisuri Qin berhenti sebentar. Zhao Feng jelas mengerti bahwa murid perempuan itu adalah Permaisuri Qin dan desa yang jauh adalah 13 negara. Ini adalah alasan pertama aku ingin membunuhmu. Permaisuri Qin berkata tanpa ekspresi. Pikiran Zhao Feng bergetar, Permaisuri Qin lebih dingin dari yang dia kira. Tapi memikirkannya, itu bisa dimengerti. Tidak peduli seberapa besar mereka mencintai satu sama lain saat itu, bertahun-tahun telah berlalu dan sekarang Permaisuri Qin berdiri di puncak negara besar. Tidak banyak hubungan di antara keduanya. Elder pertama hanyalah mantan pacar yang berasal dari desa kecil.
Bagaimana dia akan membiarkan mantan pacar mengganggu hidupnya saat ini ketika dia sudah menjadi permaisuri negara besar? Oleh karena itu, mengetahui bahwa Zhao Feng adalah murid penatua pertama, Permaisuri Qin memiliki niat membunuh tetapi dia agak ragu-ragu. Kedua, Anda bertunangan dengan Liu Qinxin dan saudari bela diri senior meninggal untuk mengubah takdirnya. Anda juga merupakan faktor kunci. Petik 2. Mata Permaisuri Qin dingin. Zhao Feng berdiri diam dan tidak berpikir bahwa akan ada hubungan ini juga. Permaisuri Qin dan tunangannya berada di sisi yang berlawanan. Zhao Feng sekali lagi didorong ke sisi musuh Permaisuri Qin. Awalnya, aku hanya ingin menyembunyikanmu lalu membunuhmu tanpa kamu sadari. Aku tidak pernah menyangka kamu akan mewarisi keinginan bajak laut Water Moon dan memiliki segel bunga persik mistik. Permaisuri Qin mendengus dengan dingin. Mendengar ini, Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika orang yang memegang segel bunga persik mistik cukup kuat, mereka mungkin bisa langsung memperbudakmu. Permaisuri Qin tetap diam tetapi tidak setuju. Hubungan Zhao Feng dengan tetua pertama dan Liu Qinxin hanya menjadi masalah di masa depan dan tidak kritis. Permaisuri Qin bahkan tidak mencoba membunuh Zhao Feng di pavilion kabut air sampai Zhao Feng mengeluarkan segel bunga persik mistik. Bajak laut Water Moon, saya tidak tahu apakah Anda telah membantu saya atau tidak. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Permaisuri Qin terdiam dan matanya tenang. Saat ini, Qi-Roh sejatinya telah pulih 10% tetapi dengan sengaja berpura-pura tidak menyadari. Meskipun dia bisa melarikan diri sekarang, dia tidak cukup percaya diri untuk membunuh Zhao Feng. Sebuah bola kental dari tembakan petir dari telapak tangan Zhao Feng dan mengenai Permaisuri Qin. Pada waktu bersamaan, kucing pencuri kecil itu menarik Mystic Snake Blood Wi. Permaisuri Qin hanya bisa mengedarkan 10% Qi dari True Spirit yang dihamburkan oleh Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Tubuhnya menjadi mati rasa lagi dan simbol itu menjadi lebih merah. Zhao Feng memperkirakan jarak dan menghitung bahwa mereka berada sekitar 100 mil dari ibu kota. Grand Elder Long Mu dan beberapa ahli mengikuti dari belakang tetapi tidak bergerak. Salam Tuan Tiemo. Zhao Feng tersenyum dan melihat ke arah bukit selusin mil jauhnya saat token emas yang dicetak dengan kristal merah muncul di tangannya. Token pesanan darah besi emas. Token emas berwarna darah berubah menjadi kabut berwarna darah yang bersinar dengan emas. Hahaha, aku akan terus menonton pertunjukan tapi aku tidak berpikir kamu akan menemukanku. Tawa panjang datang dari bukit dan saat berikutnya, sedan emas dengan simbol naga darah dan pedang dan bilah yang berpotongan muncul. 4 pembawa sedan di True Human Rank melayang menuju Zhao Feng. Sedan naga darah tombak emas. Ekspresi para ahli dari Imperial semuanya berubah. Alis Elder Long Mu berkerut. Di negeri kanopi besar, tidak banyak orang yang tidak mengenali sedan naga darah tombak emas. Bahkan jika tidak, mereka akan tahu legenda itu. Sedan naga darah tombak emas. Wakil Patriark Agama Darah Besi. Ekspresi Permaisuri Qin menegang dan wajahnya yang tenang berubah serius. Tidak peduli seberapa buruk situasinya sebelumnya, dia tidak bergerak seperti ini. Tiemo, apakah kamu benar-benar akan melindungi bocah ini? Suara tua Elder Long Mu bergema dalam puluhan mil. Tiemo berwarna rambut darah berjalan keluar dari sedan naga darah tombak emas untuk menyambut Zhao Feng. Zhao Feng adalah tamu agama darah besi saya. Jika Permaisuri Qin tidak menyerang lebih dulu, dia tidak akan menempatkan dirinya dalam kondisi seperti itu. Petik 2. Tiemo mencibir dengan dingin. Meskipun budidayanya sedikit lebih lemah dari Elder Long Mu, dia masih membalas. Apalagi setelah roda cahaya dan kegelapan ditempa, Tiemo bahkan menjadi lebih kuat. Lepaskan Permaisuri Qin dan semua yang ada di sini hari ini hanya akan menjadi kecelakaan. Atau hanya dengan Anda di sini, Anda tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera di bawah serangan hiruk pikuk saya dan beberapa True Lord Ranks lainnya. Petik 2. Wajah Elder Long Mu sedikit jelek. Dia sudah mundur selangkah dengan mengatakan ini. Baik, biarkan dia pergi. Setelah mencapai kesepakatan, Tiemo sangat tegas. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan menendang Permaisuri Qin ke arah mereka tanpa berkata apa-apa lagi. Bab 310 Perjanjian. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan kemudian tanpa ekspresi menendang Permaisuri Qin, yang tampak menghancurkan sebuah negara, ke arah mereka. Langkah ini membuat pria berwarna darah itu linglung dan murid Grand Elder berkontraksi. Para eselon atas berikut dari Imperial semuanya tercengang. Mungkinkah hati Zhao Feng terbuat dari batu?
untuk menendang wanita tercantik di negara besar tanpa mengatakan apapun. Selanjutnya, Permaisuri Qin adalah seorang yang lebih tua baginya. Namun, situasinya tidak sesederhana itu. Zhao Feng kedua menendangnya, cahaya dingin melintas di mata Permaisuri Qin dan rona merah cerah di wajahnya memudar lebih dari setengah dan kiroh sejati multiwarna berputar ke arah Zhao Feng. Permaisuri Qin telah melakukan serangan balik. Tanpa sadar, Permaisuri Qin telah memulihkan 10 hingga 20% kendali Key of True Spirit-nya dan pada saat kritis ini, dia melawan. Tiemo berwarna darah berseru, tetapi dia tidak punya cukup waktu untuk ikut campur. Setelah membunuh Zhao Feng dan menghancurkan segel bunga persik mistik, aku akan bisa langsung mendapatkan kembali kekuatan True Lord Rank-ku secara penuh. Aku bahkan tidak perlu terlalu takut pada wakil patriark agama darah besi dan ketika Penatua Agung dan rekan-rekannya tiba, kita bahkan mungkin bisa membunuh Tiemo. Petik 2. Mata Permaisuri Qin bersinar dengan niat membunuh saat ki warna-warni dari jiwa sejati bergetar dan menembak ke arah Zhao Feng. Ini adalah titik balik yang mengejutkan. Setelah Permaisuri Qin berhasil, Zhao Feng tidak hanya akan mati, bahkan seluruh situasi negara besar akan berubah. Memang layak menjadi permaisuri. Mata para imperial menyala. Namun, saat Permaisuri Qin menyerang, Zhao Feng sudah menendang dan setengah langkah lebih cepat dari Permaisuri Qin. Keduanya sama-sama berada di 3 bunga teratai berharga dan jarak pendek tidak akan bisa dicakup oleh budidaya. Kucing pencuri kecil itu memekik dan meskipun Mystic Snake Bloodwing telah diguncang oleh kiroh sejati Permaisuri Qin, ia dengan tegas melepaskan cambuk dan menyapu ke arah Permaisuri Qin. Kaki Zhao Feng mengenai Permaisuri Qin. Zhao Feng mendengus dan hampir mengeluarkan seteguk darah, tetapi kakinya mengandung kekuatan petir dan sumber roh sejati dari bajak laut Watermoon dan ini membuat sosok Permaisuri Qin sedikit menegang saat dia mundur. Permaisuri Qin saat ini hanya bisa menggunakan 10-20% dari kekuatannya dan dia jelas tidak mendapatkan keuntungan apapun setelah Zhao Feng mendapatkan pukulan pertama. Cakar kucing pencuri kecil itu berkilau dingin dan menebas wajah Permaisuri Qin. Ki pelindung dari roh sejati Ratu Qin terkoyak dan sosoknya yang mempesona didorong keluar dari 3 bunga teratai berharga. Sebuah luka merah muncul di wajah cantiknya. Kucing pencuri kecil itu menjilat darah di cakarnya dan membuat wajah ke arah Permaisuri Qin. Permaisuri Qin sangat marah hingga dia gemetar. Seorang permaisuri seperti dirinya telah ditampar di wajahnya oleh seekor kucing. Meskipun serangan baliknya saat itu tidak berhasil, itu setara dengan Zhao Feng tetapi dia telah meremehkan kucing ini. Kucing yang luar biasa, Tiemo berseru saat dia tiba dari belakang. Zhao Feng mengeluarkan segel bunga persik mistik dan ekspresi Permaisuri Qin berubah saat dia segera kembali ke Grand Elder dan teman-temannya. Setelah kegagalan serangan balik, dia harus mengakui bahwa dialah yang dirugikan. Alasan mengapa Zhao Feng menang bukan karena kecerdasan, kekuatan, atau keberaniannya. Dia tidak bertarung sendirian. Di belakangnya adalah perhitungan bajak laut bulan air yang telah berkembang selama 100 tahun. Bahkan dalam situasi ini, Permaisuri Qin hampir berhasil. Dari sini, orang bisa melihat bahayanya. Bahkan Tiemo pun berkeringat dingin. Memiliki segel bunga persik mistik berarti Zhao Feng telah membatasi Permaisuri Qin, yang memiliki kekuatan pertempuran dari peringkat dewa sejati. Ikutlah denganku ke sedan. Tiemo menarik Zhao Feng ke dalam sedan naga darah tombak emas. Pada saat ini, Grand Elder Longmu, Permaisuri Qin, 2 True Lord Ranks dan 5 True Mystic Ranks semuanya menghadapi sedan Golden Spear Blood Dragon. Elder Longmu, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi Tiemo? Selama kita membunuh atau melukai dia dengan parah, situasi negara besar Kanopi akan berubah. Petik 2. Semua orang tahu bahwa patriark agama darah besi dalam tidur nyenyak itu palsu. Wan Tiemo bukanlah tandingan kami. Petik 2. Para eselon atas berdiskusi, tetapi Grand Elder Longmu dan Permaisuri Qin sama-sama tenang. Permaisuri Qin, bagaimana menurutmu? Grand Elder Longmu berbalik ke arah Permaisuri Qin. Tingkat keberhasilannya hanya 50%. Kekuatan agama darah besi telah berada di ibu kota selama bertahun-tahun. Semua orang tahu kekuatan Tiemo. Dengan roda cahaya dan kegelapan, serangan dan pertahanannya sempurna. Selanjutnya, sedan naga darah tombak emas adalah item warisan dari patriark agama darah besi dan dapat mengabaikan serangan dari mereka yang berada di peringkat manusia sejati, melemahkan serangan mereka yang berada di peringkat mistik sejati sebesar 70% dan mereka yang berada di dewa sejati. Peringkat sebesar 30%.
Dapat dikatakan bahwa dengan ini mereka tidak dapat ditembus. Petik 2. Permaisuri Qin tidak dibutakan oleh kebencian. Meski ada goresan di wajahnya, itu tidak membuatnya jelek tapi membuat orang lain ingin lebih melindunginya. Pada kenyataannya, dia memiliki masalah lain dan itu adalah segel bunga persik mistik Zhao Feng dan 3 bunga teratai berharga. Segel bunga persik mistik membalasnya dan 3 bunga teratai berharga bisa melepaskan 3 bau yang bisa mempengaruhi mereka di alam roh sejati. Dikombinasikan dengan sedan naga darah tombak emas, itu seperti menambahkan sayap ke harimau. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan kekaisaran sangat rendah dan permaisuri Qin akan dirugikan. Zhao Feng duduk di sedan yang nyaman dan merasa aman. Bahkan mata spiritual lordnya merasa sulit untuk melihat melalui bahan yang dibuat dari sedan naga darah tombak emas. Zhao Feng, jika Anda memberikan segel bunga persik mistik, kami akan melepaskan Anda. Kaisar negeri kanopi besar berkata, jika Imperial mengambil surat perintahku dan tidak menyakiti orang-orang yang dekat denganku atau diriku, aku akan menghancurkan sendiri segel bunga persik mistik dalam waktu 3 tahun. Zhao Feng menjawab, dengan segel bunga persik mistik di tangan, permaisuri Qin harus berpikir tentang menghitung melawannya atau klan bulan rusak. Alasan mengapa dia mengatakan 3 tahun adalah karena Zhao Feng menyadari bahwa kekuatan mistik Peach Flower Seal secara bertahap menurun setelah digunakan kali ini dan itu tidak akan menimbulkan ancaman lagi bagi permaisuri Qin setelah 3 tahun. Setuju, tepati janjimu. Permaisuri Qin menganggukkan kepalanya. Paling buruk, yang perlu dia lakukan hanyalah bersembunyi selama 3 tahun dan bahkan jika Zhao Feng kembali setelah itu, dia masih akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan perhitungan bajak laut Watermoon. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, sedan naga darah tombak emas pergi dengan 4 pembawa sedan True Human Rank. Kekaisaran mengirim sedan naga darah tombak emas pergi dengan mata mereka. Tetua Agung, Kaisar, Permaisuri, kita akan membiarkan mereka pergi? Setelah insiden ini, di manakah kekuatan Imperial? Beberapa eselon atas tidak bisa menahan diri. Sedikit pemuda di alam naik telah menculik permaisuri mereka dan mereka hanya bisa mengirimnya pergi dengan mata mereka. Ini adalah pukulan besar bagi nama kekaisaran. Jika kita bahkan tidak bisa menahan diri pada hal sekecil itu, maka itu akan menjadi kekacauan ketika sesuatu yang besar terjadi. Kekuatan agama darah besi sedikit menekan kita sekarang dan mereka masih memiliki patriark yang hidup dan mati tidak diketahui. Petik 2. Grand Elder menggelengkan kepalanya. Ya, kami mengakui bahwa patriark agama darah besi itu kuat. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia berpartisipasi dalam menghancurkan Scarlet Moon Patriarch dan merupakan seorang ahli yang bertarung dengan Scarlet Moon Religion Patriarch. Tapi beberapa ratus tahun telah berlalu dan umur penguasa normal di alam inti asal berusia 500 sampai 800 tahun. Saat itu, patriark agama darah besi terluka parah dan dikatakan sedang tidur tapi aku curiga dia sudah mati. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan sekuat sebelumnya atau agama darah besi akan menyatukan negara besar dan bahkan mungkin mencapai puncak klan bintang 1. Seorang sesepuh True Lord peringkat berambut coklat berkata dengan enggan. Penatua Suisin, apa yang Anda katakan mungkin benar. Tapi saat ini adalah titik waktu yang sangat unik untuk benua utara, benua tengah, dan bahkan 10 faksi besar. Grand Elder Longmoot tersenyum tipis. Mendengar ini, semua orang yang hadir mulai berpikir. Kamu sedang membicarakan tentang pertemuan naga sejati suci? Mata orang-orang yang hadir menyala. Kalian tahu betapa megahnya pertemuan naga sejati suci. Setiap 10 tahun, hanya para jenius sejati yang telah mengumpulkan cukup banyak kekayaan yang dapat membuka 4 warisan besar. Dalam 10.000 tahun terakhir, warisan-warisan surga telah muncul sekali, 7 pedang warisan 2 kali dan yang besar dan kecil lainnya sebanyak 100 kali. Grand Elder berhenti. Pertemuan naga sejati suci adalah area bunga hijau dan beberapa kekayaan area lainnya. 10 faksi besar dan setiap negara besar serta penguasa alam inti asal semuanya memiliki rekomendasi. Ini berkontribusi pada masa depan negara hebat. Jika mereka dapat memasuki warisan dan mengeluarkan senjata ampuh dan teknik rahasia, itu dapat mengubah takdir dari negara hebat. Petik 2. Permaisuri Qin menganggukkan kepalanya dengan senyum dan harapan bersinar di matanya. Di dalam sedan naga darah tombak emas. Terima kasih Wakil Patriark atas bantuan Anda. Zhao Feng sangat berterima kasih. Kali ini dia menggunakan token darah besi emas, dan agama darah besi melunasi hutang mereka.
Tiemo memeriksanya sejenak sebelum berkata, Zhao Feng, saya masih meremehkan potensi dan keberanian Anda. Sekarang Anda adalah musuh dari Kekaisaran, keluarga Liu dan bahkan istana Kingsword, kemana Anda akan pergi? Petik 2. Zhao Feng tersesat ketika mendengar pertanyaan ini. Dia telah menyelesaikan misi masternya tetapi penerima surat itu mencoba membunuhnya. Setelah menyinggung penguasa kota Danau Banjir dan Kekaisaran, kemana saya harus pergi? Zhao Feng memang tersesat, tidak ada tempat untuk meletakkan akarnya. Kembali ke 13 negara, situasi di sana tidak akan lebih baik daripada di sini. Sebaliknya, tinggal di sini berarti lebih banyak sumber daya dan kekayaan. Jika Anda mau, saya dapat mempromosikan Anda menjadi pemimpin cabang agama darah besi dan memberi Anda wilayah Anda sendiri yang berpenduduk sebagai negara kecil. Tiemo jelas mengagumi Zhao Feng. Meskipun dia telah membayar Zhao Feng kembali, dia masih menawarkan bantuannya dan bersedia untuk mempromosikan Zhao Feng menjadi pemimpin cabang. Ini berarti bahwa jika Zhao Feng bersedia, wilayah yang dia kendalikan akan sebanding dengan negara awan. Dalam agama darah besi, hanya mereka yang berada di peringkat mistik sejati yang berhak menjadi pemimpin bab. Dari sini, orang bisa melihat betapa pentingnya Tiemo bagi Zhao Feng. Masalahnya adalah Zhao Feng saat ini tidak punya tempat tinggal dan bahaya sudah dekat. Saya bersedia masuk agama darah besi. Zhao Feng setuju.